Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Yudit Channel. Hari ini materi pembelajaran IPS kelas 8 bab 3 kita adalah tentang pengertian dan peran pelaku ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat orang berdagang. Seorang pedagang membeli barang dari distributor dan toko grosir yang kemudian dijual kepada konsumen dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Dari para pedagang inilah kita dapat membeli berbagai barang kehidupan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, atau gas LPG. Pedagang dan konsumen adalah para pelaku ekonomi. Pedagang bertujuan untuk mendapatkan laba, sedangkan konsumen bertujuan untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Karena terjadi pertukaran barang dan uang, maka terjadilah kegiatan ekonomi di antara keduanya. Jadi, yang dimaksud dengan pelaku ekonomi adalah individu atau bahkan lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ada 4 jenis pelaku ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Mereka semua berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi di suatu negara. Rumah tangga keluarga atau konsumen mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga perusahaan atau produsen menghasilkan barang dan jasa yang bisa dijual ke konsumen untuk mendapatkan laba. Rumah tangga pemerintah bertugas untuk mengadakan, mengendalikan, serta mengatur jalannya roda perekonomian di sebuah negara. Sedangkan rumah tangga luar negeri adalah para pembeli atau penjual yang berlokasi di luar negeri. Mari kita bahas satu demi satu. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga keluarga kita singkat menjadi RTK. Konsumen dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting dalam roda perekonomian sebuah negara. Mereka adalah pengguna akhir dari barang dan jasa. Konsumen adalah komponen terbesar dari pelaku ekonomi. Dan mereka juga menjadi sumber tenaga kerja dan keahlian bagi produsen. Untuk dapat membeli barang dan menggunakan jasa, konsumen harus bekerja. Konsumen sering dipekerjakan perusahaan dan pemerintah. Bahkan, konsumen juga dapat menjadi produsen jika memiliki usaha kecil atau bahkan usaha rumahan. Secara garis besar, RTK adalah pemilik dari 4 faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen, yaitu 1. Faktor produksi alam. Dalam faktor produksi alam, konsumen yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik lahan dapat menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Konsumen yang bekerja sebagai petani, penambang, atau juga nelayan dapat memasok bahan mentah ke dalam suatu perusahaan. 2. Faktor produksi modal. Modal dapat berupa uang atau barang. Konsumen menyimpan uang di bank dan perusahaan dapat mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank sebagai modal usaha. Sehingga konsumen secara tidak langsung memberikan modal kepada rumah tangga produsen. Konsumen juga dapat menyalurkan modal kepada produsen melalui pasar saham. 3. Faktor produksi tenaga kerja. Konsumen sering bekerja pada perusahaan atau lembaga pemerintah. Mereka menyediakan waktu, tenaga, dan berbagai macam kemampuan pribadi
untuk mendapatkan upah sebagai balas jasa. 4. Faktor produksi keahlian dan kewirausahaan. Penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tetapi juga strategi, teknik atau cara, kontrol dan perencanaan, dan masih banyak lagi. Aspek ini pun termasuk pembukuan, pemasaran, distribusi, hingga observasi terkait pasar. Inilah yang disebut sebagai faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Dari kepemilikan faktor produksi inilah konsumen memperoleh pendapatan. Ada jenis pendapatan yang diterima oleh konsumen. 1. Sewa atau rent adalah pendapatan yang diterima konsumen dengan menyewakan sebidang tanah atau bangunan pada orang, perusahaan, atau produsen. 2. Upah atau wage adalah pendapatan yang diterima konsumen sebagai upah atau balas jasa karena bekerja pada perusahaan atau negara. 3. Bunga atau interest adalah pendapatan yang diterima konsumen dengan menyimpan uang di bank. Dengan menyimpan uang di bank, konsumen mendapatkan sejumlah bunga. 4. Laba atau profit adalah pendapatan yang diterima konsumen dari hasil membuka usaha skala kecil di toko atau di rumah mereka, atau bahkan menanam sejumlah investasi berupa saham, tanah, logam mulia, dan bangunan. Selanjutnya adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga perusahaan atau RTP berperan untuk menghasilkan barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengelola 4 faktor produksi yang disediakan oleh RTK atau konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 3 jenis rumah tangga perusahaan atau produsen yang ada di Indonesia. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. 3. Koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan atau produsen mempunyai 2 peran penting. 1. Menyediakan barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rumah tangga keluarga atau konsumen menyediakan 4 faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan atau produsen. Konsumen dapat menyalurkan atau menyewakan berbagai faktor produksi alam yang tersedia di sekitar mereka kepada produsen. Karena konsumen sering menyimpan uang dalam bank atau membeli saham, produsen dapat memperoleh faktor produksi modal secara langsung ataupun tidak langsung. Konsumen dapat dipekerjakan juga sebagai buruh atau pegawai, sehingga mereka menjadi faktor produksi tenaga kerja untuk produsen. Produsen dapat juga menggunakan faktor produksi kewirausahaan dengan bekerja sama dengan konsumen yang memiliki keahlian khusus. Peran rumah tangga pemerintah. Sebagai pelaku ekonomi, rumah tangga pemerintah atau government, kita menyingkatnya sebagai RTG, memiliki 3 peran penting. 1. Sebagai regulator. Sebagai regulator, rumah tangga pemerintah berperan sebagai pengatur. Pemerintah mengatur roda perekonomian sebuah pemerintahan untuk memaksimalkan produktivitas dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah memungut pajak terhadap rumah tangga perusahaan dan rumah tangga keluarga yang memiliki pendapatan cukup. Pajak digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan membangun infrastruktur yang dapat memaksimalkan kegiatan ekonomi. Melalui pajak, rumah tangga perusahaan disubsidi agar dapat bersaing dengan produk di luar negeri. Rumah tangga keluarga pun
dengan pendapatan rendah juga disubsidi untuk meningkatkan taraf hidupnya. 2. Konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, rumah tangga pemerintah membutuhkan prasarana dan sarana penunjang. Sebagai contoh, kantor dinas pendidikan dan sekolah negeri memesan kertas, alat tulis, printer dan komputer dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Oleh karena itu, rumah tangga pemerintah menjadi konsumen dari rumah tangga perusahaan. 3. Perusahaan. Rumah tangga pemerintah mempunyai modal, sumber daya dan keahlian untuk menyediakan barang dan jasa. PLN atau Perusahaan Listrik Negara dan Pertamina adalah 2 BUMN atau badan usaha milik negara yang menyediakan produk-produk energi berupa listrik, bensin, solar, dan gas LPG. Peran rumah tangga luar negeri. Dengan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, menjadi lebih mudah bagi kita untuk bepergian kemanapun dan berkomunikasi dengan siapapun. Hal ini mendorong aktivitas ekonomi antar negara. Perbedaan geografis, iklim, dan keahlian mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam hal ketersediaan sumber daya di tiap-tiap negara. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga perusahaan di Indonesia berinteraksi dengan rumah tangga luar negeri dari berbagai negara ASEAN dan negara lainnya dalam hal membeli dan menjual produk yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk otomotif ke Vietnam dan sebaliknya Indonesia juga mengimpor beras dari Vietnam. Sebagian besar kegiatan ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan, sedangkan untuk produk-produk penting seperti vaksin dan lain-lain dikirimkan melalui pesawat udara. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum.